Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita tetap semangat dalam mengikutinya. Dan kita selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang boleh kita rasakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperoleh dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Bagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlalah menjaring angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah kebahagiaannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu kesia-siaan kekayaan. Sekali lagi,
tema kita pada hari ini, yaitu kesia-siaan kekayaan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika ditanya kepada seluruh orang yang ada di muka bumi ini, dikatakan kamu mau kaya atau mau miskin, pasti semua orang akan menjawab dia pingin kaya dan pingin hidup berlimpah-limpah dan cukup dan bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan bahwa kekayaan itu adalah sia-sia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa sia-sia? Orang kaya, orang miskin, semua akan bernasib sama pada akhirnya. Ada banyak orang berjerih lelah untuk mengumpulkan uang dari pagi, siang, sore sampai malam, dan tidak pernah berhenti untuk mencari uang. Dia kumpulkan uang sebanyak mungkin, dan saya percaya tujuannya adalah untuk kaya, bukan untuk yang lain, untuk memenuhi segala keinginannya, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Mungkin dia ada berencana mau beli rumah yang bertingkat, kemudian setelah rumah dia akan berencana membeli mobil, setelah mobil dia akan berencana beli pesawat, beli lahan, membeli perhiasan dan segala macam, dan memfasilitasi hidupnya dengan kemewahan. Namun sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin manusia merancangkan hal tersebut, tetapi kita tidak tahu. Walaupun mungkin setiap hari kita berjerih lelah untuk mencari kekayaan, mencari uang, mengumpulkan harta, namun kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin tiba-tiba ketika kita sibuk dengan kekayaan mengumpulkan harta, tiba-tiba sakit penyakit datang dalam keluarga kita, atau mungkin kita kemalingan, atau apa saja, atau mungkin kita mengalami kebangkrutan dalam sebuah perusahaan, atau mungkin kita tiba-tiba dipecat dari perusahaan, dan tiba-tiba kita akan jatuh miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Mungkin kita terlilit utang karena mengobati sakit penyakit yang kita alami. Sidang jemaat Tuhan, apalah guna kekayaan itu? Jadi uang yang kita kumpulkan itu jadi berguna untuk mengobati penyakit kita, berguna untuk orang lain, diambil oleh pencuri, dan kemudian mobil yang sudah kita beli mungkin dicuri. Apakah guna kekayaan itu? Sidang jemaat Tuhan, manusia di dalam kehidupannya pasti ingin mencari uang dan ingin menjadi kaya dan hidupnya layak. Namun sidang jemaat Tuhan, terkadang kita lupa bahwa segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini adalah sia-sia, dan terutama harta itu sia-sia. Jikalau kita sakit, percuma harta yang sudah kita cari. Kita berkeringat di bawah matahari, kita mencari uang siang malam pagi petang, kita mencari uang, namun akhirnya uang yang kita dapat itu mungkin diambil maling atau sakit yang kita alami untuk mengobati sakit kita. Nah, apakah kita menikmati kekayaan itu? Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita miliki, baik kita orang kaya ataupun orang miskin, menikmati hidup dengan kasih karunia Tuhan, dengan rasa syukur. Selagi ada yang kita miliki, kita nikmati sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nikmati bersama dengan Tuhan, dan kita gunakan kekayaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan kita terlalu larut terus ingin menjadi kaya dan mengumpulkan kekayaan sehingga kita lupa akan Tuhan. Lupa bahwa segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini akan sia-sia. Ketika kita mati, apakah kita membawa harta kita itu? Membawa apa yang kita miliki, membawa perhiasan kita, mobil kita, rumah kita? Tidak akan kita bawa. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, bagaimana engkau lahir, seperti itu juga kita nanti meninggal.
meninggalkan dunia ini. Ketika kita lahir sidang jemaat Tuhan, mungkin ada beberapa sidang jemaat Tuhan yang sudah memiliki anak. Ketika melahirkan anak, datang ke dalam dunia dengan telanjang. Anak itu dari dalam perut rahim ibunya tidak membawa emas rumah, tidak. Dia datang dengan telanjang, dengan tidak memiliki apa-apa, baju pun tidak. Nah, demikianlah ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ketika kita mati, sama halnya ketika kita lahir, telanjang. Mungkin hanya baju yang kita untuk menutupi aurat kita lah yang kita pakai ke dalam liang kubur. Selebihnya tidak bisa kita bawa. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, saya mau bertanya bagi kita semua, mungkin saat ini kita sangat sibuk bekerja untuk mengumpulkan segala kebutuhan kita. Itu tidak menjadi masalah. Namun satu hal yang paling kita ingat, jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan. Mari kita ingat Tuhan. Mari kita utamakan Dia. Kita luangkan waktu, minimal hari Minggu, kita datang bersekutu di hadapan Tuhan. Jangan kita sia-siakan yang sudah Tuhan berikan. Harta itu tidak akan membawa keselamatan bagi kita. Kemewahan itu tidak akan membawa kita kepada surga yang kekal. Tetapi yang membawa kita memperoleh hidup yang kekal adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Di dunia adalah hidup yang sia-sia. Oleh karena itu berbuatlah sebaik mungkin ketika kita masih bernapas. Mari luangkan waktu untuk Tuhan. Maka Dia akan memberkati kita, memberkati pekerjaan kita. Dan ketika kita pun nanti dipanggil oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak sia-sia. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, saya percaya. Hari ini firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kekayaan yang kita miliki itu nanti akan berakhir sia-sia. Tidak salah kita mencari uang, tetapi jangan kita lebih mengutamakan harta. Tetapi kita harus prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Dia akan memberkati kita, meluruskan segala jalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan bahwa kami tahu Tuhan kekayaan itu adalah sia-sia. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan kami boleh menyadari bahwa Tuhanlah yang terutama, bahwa hidup ini adalah semuanya sia-sia dan hidup ini singkat. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.